Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam acara Manna Rema hari ini. Saya harapkan kita semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat dan tubuh kita dipelihara oleh Tuhan sehingga tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Mari sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan membuka acara Manna Rema hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dan ingin belajar firman Tuhan melalui acara Manna Rema hari ini. Kiranya Roh Kudus memimpin supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang diajarkan bagi kami. Karena kami tahu manusia hidup bukan hanya dari roti jasmani saja, tetapi dari roti rohani, yaitu firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Kami perlu firman-Mu untuk menjadi penuntun dalam kehidupan kami, terang bagi jalan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kami tidak akan tersesat kalau kami berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Saya akan membicarakan topik kali ini adalah kesaksian hidup. Sekali lagi, topik Manna Rema hari ini yang akan saya bahas adalah kesaksian hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada suatu kisah nyata tentang seorang bapak tua yang baru bertobat, yang menyesali dosa-dosanya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan karena dia merasa bersyukur karena dia sudah diselamatkan dan dosa-dosanya itu diampuni, maka dia mengajukan kepada Bapak Gembala di gerejanya, di mana dia baru bergabung, untuk memberikan kesaksian hidup. Dan memang di dalam gereja itu ada ruang di mana jemaat boleh memberikan kesaksian hidup sebelum firman Tuhan diberitakan. Nah, demikian juga dengan bapak tua yang baru bertobat ini, ketika dia mengajukan waktu supaya diberikan untuk bisa bersaksi kepada jemaat yang lain, bisa menjadi berkat bagi jemaat yang lain, maka si bapak gembala itu memperbolehkan. Nah, dalam kesaksian yang pertama dia katakan, puji Tuhan, Allah begitu mengasihi saya sehingga Allah menyelamatkan saya. Dan Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa saya dan sekarang saya sudah bebas dari dosa. Saya sudah mendapatkan hidup kekal dan keselamatan kekal dari Tuhan Yesus yang saya percayai. Karena Tuhan Yesus berkata dan berfirman bahwa barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya sungguh bersyukur karena saya termasuk orang yang sudah diselamatkan. Saya termasuk orang yang boleh percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan saya, memerintah dan mengendalikan hidup saya. Itu kesaksian yang dia berikan pada jemaat. Dan setelah itu, minggu depan berikutnya, ketika si pemimpin pujian memberikan waktu bagi jemaat untuk bersaksi kembali, si bapak tua itu maju ke depan. Kali ini dia katakan dan dia menyaksikan, saya bersyukur sejak saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus memimpin saya, katanya, supaya saya hidup di dalam kebenaran. Saya sudah menjaga hidup saya supaya tidak melakukan dosa, tidak berdosa di hadapan Tuhan. Dan saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus, saya boleh sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga saya boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Dia menyaksikan bagaimana Roh Kudus memimpin dalam kehidupannya, sehingga dia hidup di dalam kebenaran. Kemudian minggu depan berikutnya kembali ketika ruang kesaksian dibuka oleh si pemimpin pujian, kembali bapak tua ini menyaksikan kepada jemaat
Kali ini ia menyaksikan bagaimana Tuhan memberikan berkat yang luar biasa kepada dia. Baik berkat jasmani, berkat jiwani, dan berkat rohani. Jadi Tuhan sudah memelihara dia, memenuhi semua kebutuhan, keperluannya. Bahkan Tuhan berikan damai, sejahtera, sukacita. Bahkan hubungan dengan Tuhan itu begitu erat melalui doa, penyembahan, dan pembacaan firman Tuhan. Jadi dia merasa bersyukur dan betul-betul menikmati berkat Tuhan. Dia bisa merasakan kasih Tuhan yang terus-menerus dicurahkan di dalam kehidupannya. Dan dia mengakhiri kesaksian ini. Nah, setelah si bapak ini selesai memberikan kesaksian, kemudian ibadah itu juga tidak lama kemudian selesai, ada seorang pengurus gereja mendatangi si bapak gembala. Dia katakan, tolong Pak Gembala, Bapak cegah si bapak tua itu menyampaikan kesaksian. Karena saya lihat setiap minggu dia selalu bersaksi. Jadi supaya kami tidak terus-menerus mendengar kesaksiannya. Lalu si bapak gembala itu tersenyum. Kemudian dia mengatakan, saya berikan kepada Bapak jalan keluar. Dia berkata kepada pengurus gereja itu, nah sebelum si bapak tua itu memberikan kesaksian, silakan Bapak mendahului dari si bapak tua itu. Kalahkan kesaksiannya dengan kesaksian hidup Bapak, supaya orang bisa mendengar kesaksian hidup Bapak. Kemudian si pengurus gereja itu menunduk karena dia berpikir bahwa dia tidak mengalami kesaksian hidup yang patut untuk diceritakan kepada jemaat-jemaat. Dia merasa hidupnya tidak ada hal-hal yang bisa diceritakan dan menjadi berkat. Jadi akhirnya dia pulang dari gereja dan dia tidak lagi menuntut pada si bapak gembala. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang kita bisa menuntut orang lain untuk berhenti berbuat sesuatu, terutama ketika dia memberikan kesaksian hidup. Padahal kita sendiri tidak mengalami kesaksian hidup bersama dengan Tuhan. Tidak mengalami hal-hal yang patut untuk disaksikan pada orang lain. Tidak sama dengan Bapak tua yang menerima kasih Allah yang begitu luar biasa, menerima berkat Tuhan yang luar biasa, dan perjalanan imannya yang baru percaya. Nah, demikian juga kita tidak bisa menghalangi orang menyaksikan kasih Tuhan yang begitu besar yang dialami ketika Tuhan memelihara dia dan mencukupi kebutuhannya. Jangan kita menganggap rendah kesaksian orang lain, apalagi kesaksian orang lain yang hidup di dalam kebenaran. Dia menyaksikan bagaimana Tuhan sudah menuntut dia, Roh Kudus menuntun dia sehingga dia boleh hidup dalam kebenaran. Memang itu harus disaksikan untuk menguatkan jemaat. Seperti firman Tuhan katakan dalam surat 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Jadi perhatikan, yang diharapkan adalah orang-orang yang bisa memberikan kesaksian tentang hidupnya yang ada di dalam kebenaran. Ketika orang hidup dalam kebenaran, dia bisa menyaksikan apa yang dialami ketika dia hidup dalam kebenaran. Menyaksikan kebaikan-kebaikan Allah, menyaksikan kasih Allah ketika dia hidup di dalam kebenaran. Jadi memang itu yang harus kita saksikan. Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas di dalam 2 Korintus 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Luar biasa, ini kesaksian hidup di mana hidupnya dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah.
di mana hidupnya bukan dikuasai oleh hikmat duniawi, di mana hidupnya dikuasai oleh kekuatan kasih karunia Allah. Ini hal-hal yang sangat luar biasa, suatu pengalaman hidup yang memang harus disaksikan supaya orang lain juga mendapatkan berkat melalui kesaksian-kesaksian kita. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa kita itu sebenarnya adalah bau harum dari Kristus, di mana orang-orang di sekitar kita itu bisa membaui Kristus dalam hidup kita. Jadi orang-orang bisa membaui keharuman Kristus dalam hidup kita. Seperti 2 Korintus 2 ayat yang ke-15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Kita ini seperti bau yang harum dari Kristus. Jadi bau harum Kristus boleh terpancar di dalam kehidupan kita. Demikian juga kita bukan hanya sebagai bau yang harum dari Kristus, tapi kita juga adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang lain. Ya, coba perhatikan di sini di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi kita adalah surat Kristus yang ditulis dengan roh, nah maksudnya roh kudus dari Allah yang hidup, pada loh-loh daging atau pada hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana surat Kristus, orang bisa membaca kehidupan kita. Sebagaimana bau harum Kristus, orang bisa membaui keharuman Kristus dalam kehidupan kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh bisa memancarkan kesaksian hidup yang baik, yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh Tuhan memberikan kesaksian hidup yang ada di dalam kehidupan kami, di mana Allah sudah memimpin kami hidup di dalam kebenaran, sehingga banyak hal yang bisa kami saksikan tentang kebaikan Allah, tentang kasih Allah yang sudah kami terima, yang sudah kami rasakan dan kami nikmati dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kami adalah bau yang harum dari Kristus, supaya orang di sekitar kami boleh membaui keharuman Kristus dalam kehidupan kami. Dengan demikian juga kami adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.